warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fitri Eka Rahmawati. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 5 Cigedug, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Pupu Sukaisi. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SDN 5 Cigedug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Pupu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kabar baik ya Bu. Bu, pada hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu atau biasa disebut dengan kegiatan supervisi kelas. Adapun tujuan dari supervisi kelas itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan melalui percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi sehingga mampu memberikan pembelajaran yang terbaik terhadap murid ya Bu. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu mengenai apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan setelah proses belajar mengajar, siswa mampu menulis surat Al-Kafirun dengan baik. Kedua, siswa mampu menyebutkan arti dari Quran surat Al-Kafirun. Dan yang ketiga, siswa dapat mencontohkan perilaku toleran dan simpati sebagai bentuk implementasi dari pemahaman surat Al-Kafirun. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Yang pertama, siswa dapat menulis surat Al-Kafirun dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan arti dari surat Al-Kafirun. Dan yang ketiga, siswa bisa mencontohkan sikap toleran dan simpati sebagai implementasi terhadap pemahaman surat Al-Kafirun tersebut. Lalu bagaimana Bu dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangannya ada 2, yaitu aspek pengetahuan, di mana siswa setelah belajar dapat menyebutkan arti surat Al-Kafirun dan dapat memahami isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Dan area kedua yaitu area keterampilan, di mana setelah pembelajaran siswa bisa menulis surat Al-Kafirun dengan benar. Juga siswa dapat mencontohkan surat Al-Kafirun, isi kandungan dari surat Al-Kafirun di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 2 aspek pengembangan ya Bu ya. Yang pertama aspek pengembangan dari segi pengetahuan, dan yang kedua adalah aspek area pengembangan melalui aspek keterampilan. Lalu bagaimana Bu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti, mulai dari strateginya, modelnya, metodenya, sampai medianya Bu? Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana melalui strategi ini siswa difasilitasi untuk belajar karena pemahaman siswa yang berbeda-beda. Metode yang saya gunakan adalah metode diskusi, tanya jawab, lalu penugasan. Sedangkan model pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran berbasis proyek. Untuk medianya bagaimana Bu? Media biasanya media yang digunakan adalah media visual, yaitu berupa gambar, teks percakapan, juga berupa puzzle, di mana di dalam puzzle tersebut terdapat Quran surat Al-Kafirun beserta artinya secara acak, di mana tugas siswa adalah menyusunnya sehingga menjadi Quran surat Al-Kafirun dengan lengkap. Jadi ada 3 media ya Bu ya. Ada media visualnya berupa gambar, juga ada media puzzle-nya, dan juga ada media teks percakapan. Dan tentunya ini akan membuat siswa lebih aktif ya Bu ya, seperti itu. Kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan belajar tersebut Bu? Insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan besok Bu, hari Rabu di kelas 5. Di kelas 5. Jadi untuk kegiatannya akan dilaksanakan hari besok, hari Rabu di kelas 5. Kalau begitu Bu, insya Allah pada hari besok saya akan datang ke kelas 5.
saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran Ibu berlangsung, dan juga mengamati sejauh mana kesesuaian rancangan pembelajaran yang telah Ibu buat dengan proses pembelajarannya. Nah Bu, ini dari percakapan pra-observasi yang kita laksanakan hari ini, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan? Ya, melalui percakapan kali ini saya lebih mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran yang akan saya laksanakan besok Bu, sehingga saya lebih siap untuk memberikan pembelajaran kepada siswa dengan baik dan siswa pun akan mendapatkan hasil yang baik pula. Jadi percakapan pra-observasi ini Ibu mendapatkan gambaran bagaimana Ibu akan melaksanakan pembelajaran besok hari ya Bu. Ya, baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan juga kesediaan Ibu untuk berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi. Sampai bertemu besok Bu pada kegiatan observasi, dan nanti setelah kegiatan observasi akan ada percakapan yang terakhir Bu, yaitu percakapan pra-observasi. Baik, demikian percakapan saya dengan Ibu Pupu Sukaisi, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. You are the best, the best, the best. Yes. Nah, hari ini jumpa lagi dengan Ibu Pupu Sukaisi pada mata pelajaran apa? Pendidikan Agama Islam. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo KM ke depan, pimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Coba lihat sekelilingnya, di samping kiri dan kanannya apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Ada. Siapa? Agni. Agni. Kenapa Agni? Sakit. Sakit. Ayo kita doakan teman kita yang bernama Agni, mudah-mudahan dia lekas sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi ya. Amin. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai Quran surat Al-Kafirun, di mana setelah pembelajaran diharapkan satu, kalian bisa menulis dengan benar Quran surat Al-Kafirun. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan arti dari Quran surat Al-Kafirun. Yang ketiga, kalian dapat mencontohkan perilaku toleran atau simpati sebagai bentuk implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun. Nah, ada yang sebelum itu
Ada yang masih ingat pelajaran Ibu di minggu lalu? Ada? Siapa? Ya, Naila? Kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang surat Hatim. Nah, sekarang kita akan bersama seperti surat Hatim. Kita akan belajar tentang Quran surat Al-Kafirun. Kita baca berulang-ulang. Siapa ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Ya, David? Ada yang sudah hafal? Coba bacakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la antum 'abidun ma antum 'abidun ma Ya, bagus, 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 bagus. Tepuk tangan. Ada lagi yang hafal? Oh, baiklah. Mau hafal? Kalian mau hafal semuanya? Mau. Kita baca bersama-sama Quran surat Al-Kafirun. Kita baca sama-sama ya. Lihat ke depan. Ikuti ibu satu kali, kalian satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma abattum. Wa la antum 'abidun ma abattum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Itu surat Al-Kafirun. Diharapkan setelah belajar surat Al-Kafirun dengan ibu hari ini, kalian dapat menulis surat Al-Kafirun dengan benar. Satu. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan arti surat Al-Kafirun. Dan yang ketiga, kalian bisa memberikan contoh sikap toleran atau simpati sebagai bentuk pemahaman dari surat Al-Kafirun. Nah, tadi sudah dibaca, baca lagi berulang-ulang. Sebelumnya kalian sudah duduk berkelompok. Nanti secara bergantian dengan temannya saling mendengarkan, dibaca berulang-ulang sampai hafal. Ya. Ada yang tahu surat Al-Kafirun itu tergolong ke dalam surat apa? Nah, surat di dalam Al-Quran ada yang diturunkan di Mekah, ada juga yang diturunkan di Madinah. Ada yang tahu surat Al-Kafirun diturunkan di mana? Ya betul, Reski, di Mekah.
namanya surat Madaniyah. Surat Al-Kafirun diturunkan di Mekah karena pada waktu itu kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy berselisih dengan orang-orang Islam, dan orang-orang kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam agama mereka. Nah, di sini Ibu punya gambar. Lihat dulu, amati gambarnya. Kalau kurang jelas, Ibu bagikan. Lihat masing-masing kelompok. Coba amati apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar ini. Coba siapa, Naila? Apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar ini? Di sini ada seseorang laki-laki yang memakai peci dan sarung, berarti kalian bisa menyimpulkan orang tersebut beragama apa? Islam. Ya. Di sini ada tempat ibadah umat Islam. Siapa yang tahu umat Islam tempat ibadahnya di mana? Ada yang pergi ke masjid, ada yang pergi ke gereja, ada yang pergi ke wihara, ada yang pergi ke kelenteng, ada yang pergi ke pura. Setiap orang sesuai dengan agamanya masing-masing pergi ke tempat ibadahnya masing-masing. Boleh tidak kita menyuruh orang yang berbeda agama dengan kita untuk pergi ke tempat ibadah kita? Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Karena sesuai dengan surat Al-Kafirun bahwa seseorang tidak boleh memaksakan kehendak, keyakinan, terutama keyakinannya, terutama agamanya kepada orang lain. Di sini sesuai dengan surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Orang Islam biarkan pergi ke masjid, orang Kristen biarkan pergi ke masjid. Kalau kalian punya teman yang berbeda agama, boleh tidak? Tidak. Boleh. Kalau berteman itu boleh. Kita punya teman orang Cina beragama Kristen, dekat dengan kita, sekelas dengan kita, misalkan ya, tetanggaan dengan kita, boleh main? Boleh. Boleh. Tetapi pas waktu beribadah, orang Islam pergi ke masjid untuk sholat, orang Kristen pergi ke gereja. Jangan sampai karena kita berteman, kita ngajak, ayo kita pergi ke masjid, kita sholat. Orang Kristen tidak boleh. Biarkan mereka beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tetapi kita harus apa? Harus saling menghargai. Betul. Harus saling menghargai. Apa toleransi itu apa? Saling menghargai antara umat yang berbeda agama. Ini setiap orang pergi ke tempat ibadahnya masing-masing. Nah, ya. Tugas kalian menulis surat Al-Kafirun ini menulis dengan benar. Ada yang tahu cara penulisan surat Al-Quran dengan benar? Cara penulisan huruf Arab dengan benar? Huruf Arab itu ditulis harus dimulai dari sebelah kanan. Tidak boleh dari sebelah kiri. Dari sebelah pertama, dari sebelah kanan ke kiri. Ya. Terus perhatikan huruf-hurufnya, jangan sampai ada yang terlewat. Perhatikan juga harokatnya, panjang pendeknya. Diusahakan nulis
Tepuk tangan untuk Resti. Coba kelompok Naila. Siapa yang sudah? Ya, Naila juga sudah menulis dengan baik. Ibu kasih nilai 95. Tepuk tangan untuk Naila. Coba kelompok Tiara. Kelompok Tiara. Kelompok Tiara ada yang terlewat nulisnya. Ibu kasih nilai 80. Tepuk tangan untuk kelompok Tiara. Kelompok Ani. Coba Paris. Ya, Paris juga sudah menulis dengan baik. Ibu kasih nilai 85. Tepuk tangan untuk semuanya. Kalian itu anak-anak yang hebat ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu supaya kalian lebih memahami tentang surat Al-Kafirun, di sini Ibu punya puzzle. Tetapi sebelumnya, karena ini sudah dibaca tadi, sudah dihafalkan, ini dihapus dulu ya. Coba sebelum pelajaran ini dibagikan, kita baca sama-sama surat Al-Kafirun. Semuanya ada berapa ayat? Nah, di sini ada puzzle. Tugas kalian adalah menyusun puzzle ini menjadi surat Al-Kafirun yang lengkap. Beserta dengan artinya. Coba kerja. Diharapkan kerja sama kelompoknya. Siapa yang tercepat itu yang terbaik. Coba. Ayo. Ditempel. Ini lemnya. Ditempel. Ditempel. Coba kerjasama. Siapa yang nempel? Siapa yang Siapa yang tercepat? Ibu kasih nilai 100.
dikumpulkan ke depan oleh ketua kelompoknya. Ya, terima kasih. Dikasih nama kelompok 1, kelompok 2, yang sudah ke depan. Ini kelompok 4. Kelompok 1. Coba ketua kelompoknya tetap di depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dimulai dari kelompok 1. Coba. Hasil kerja kami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai para kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala amatuna biduna. Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Wala amatuna biduna. Dan aku tidak pernah menjadi menyembah apa yang kamu sembah. Wala dan aku tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Aku berhukum walayajimun kamu dan aku Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu periksa dulu hasil pekerjaannya. Ayat pertama betul, ayat kedua betul, ayat ketiga betul,
Tugas kalian mengamati teks percakapan ini secara bersama-sama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu ungkapkan apa yang terkandung isi dari percakapan ini dan kaitkan dengan Quran surat Al-Kafirun. Coba kelompok mana yang ingin membaca percakapan ke depan? Kelompok 1, berdua. Percakapan. Yang lainnya bisa dilihat di teks masing-masing. Kamu sudah hafal surah Al-Kafirun? Belum, kamu bagaimana? Belum, kamu bagaimana? Belum, makanya aku minta tolong. Minta tolong apa? Minta dulu mengapa Quran arti Quran surah Al-Kafirun. Bagaimana caranya? Aku sudah tulis arti ayat Quran surah Al-Kafirun pada potongan kertas yang juga aku beri nomor. Jika kamu ambil kertas nomor 1, aku akan menyebutkan arti ayat pertama. Kelompok 6 mau mempresentasikan? Nah, siapa yang bisa mengungkapkan isi dari teks tersebut? Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Ya, betul, untuk kelompok 3. Isi dari percakapan tersebut antara Riri dan Rahmat. Riri dan Rahmat saling bekerja sama dalam menghafalkan Quran surat Al-Kafirun. Kerjasama, apa keuntungan dari kerjasama? Kaitkan dengan Quran surat Al-Kafirun. Ya, betul, untuk Reski. Kita lebih mudah untuk menghafal. Sesuai dengan Quran surat Al-Kafirun, kerjasama boleh. Kaitkan dengan Quran surat Al-Kafirun. Kerjasama itu boleh, tetapi harus dalam hal sosial kemasyarakatan atau hal-hal yang bermanfaat seperti tadi menghafal, ya. Yang tidak boleh itu kerjasama dalam hal apa? Tadi dalam hal keyakinan. Nah, itu ya. Alhamdulillah kita telah belajar Quran surat Al-Kafirun. Ada yang mau ditanyakan? Coba kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan bertanya. Di mana surat Al-Kafirun diturunkan? Di Mekah. Disebut apakah Quran surat Al-Kafirun? Quran Makkiyah. Nah, apa isi yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun? Ya, kelompok 4. Ya, betul, tidak boleh bertoleransi dalam hal keyakinan. Siapa lagi apa yang tahu apa isi kandungan surat Al-Kafirun? Ya, kelompok 1. Islam mengaku adanya keberagaman dan keyakinan. Islam mengakui adanya keberagaman beragama dan keyakinan. Ya, apalagi kelompok 6. Kelompok 6
Ada yang tahu isi kandungan surat Al-Kafirun? Siapa? Ya, kelompok 5. Betul, kita tidak boleh mencampur adukan ajaran kita, ajaran Islam dengan ajaran yang lain. Apa kelompok 3 ada yang mau diungkapkan? Ya betul, kita harus bekerja sama walaupun berbeda keyakinan, tapi dalam tanda kutip kerjasamanya harus dalam hal-hal yang bermanfaat. Contohnya dalam bidang sosial kemasyarakatan seperti berdagang, seperti apa lagi? Dalam hal pendidikan seperti sekolah, ya boleh kita kerjasama dalam hal pendidikan, berdagang, asal jangan kerjasama dalam hal keyakinan. Dapat dimengerti semuanya? Nah, tuh Ibu, untuk lebih memahami lagi isi kandungan Quran surat Al-Kafirun, contoh coba siapa yang mau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari tentang Quran surat Al-Kafirun. Ya, seperti tadi yang dikatakan kelompok 3, contoh kita berteman boleh dengan siapa saja, boleh? Boleh. Ya, berteman dengan siapa saja meskipun berbeda keyakinan. Dengan orang yang beragama Kristen boleh berteman, tapi tidak boleh mencampur adukan keyakinan atau tidak boleh memaksakan teman kita untuk ikut beribadah dengan agama kita. Ya, sekian yang bisa Ibu sampaikan dari pembelajaran Quran surat Al-Kafirun. Untuk tugas akhir, kalian akan diberi soal dikerjakan di rumah. Tapi pengerjaannya harus masing-masing, tidak boleh kelompok. Nah, minggu depan Ibu akan nilai hasil pekerjaan kalian, ya. Ya. Tugas kalian kerjakan soal tersebut yang berkenaan dengan Quran surat Al-Kafirun di rumah. Nanti minggu depan dikumpulkan. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di minggu depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada percakapan pasca observasi bersama saya Fitri Eka Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 5 Cigedung. Saya masih ditemani oleh Ibu Pupu Sukaisi. Beliau adalah guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Pupu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang telah kita laksanakan pada kegiatan observasi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah dilaksanakan? Pertama kali merasa kaku, namun seiring berjalannya waktu menjadi terbiasa. Mungkin kaku di sini Ibu karena merasa terawasi ya, seperti itu Bu. Tapi lama-kelamaan Ibu akhirnya merasa biasa-biasa saja. Lalu Ibu bisa diceritakan kembali tahapan dan area pengembangan seperti apa yang Ibu kembangkan selama proses pembelajaran? Tahapannya dimulai dengan menyusun RPP yang terdiri dari strategi, media, metode,
dan model pembelajaran. Adapun area pengembangannya terdiri dari 3 aspek, yaitu 1 aspek sikap, 2 pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Ada 3 aspek yang Ibu kembangkan, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, sejauh mana Bu area pengembangan yang Ibu kembangkan tersebut? Apakah sudah sesuai dengan target capaian yang Ibu rencanakan atau belum? Secara keseluruhan sudah mencapai target, namun ada beberapa orang siswa yang masih memerlukan bimbingan. Yang memerlukan bimbingan. Nah, menurut Ibu apa nih kendala atau kekurangan yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran sehingga menyebabkan ada beberapa siswa yang masih memerlukan bimbingan, Bu? Kendalanya terletak pada gaya belajar siswa kurang sehingga ada siswa yang kurang termotivasi untuk belajar. Oh, jadi ada beberapa siswa yang kurang termotivasi ya Iya. Bu ya untuk belajar terkait dengan gaya belajar tersebut. Iya. Gaya belajar apa yang Ibu maksud di Yaitu situ? gaya belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan visual, auditori, dan kinestetik. Dan kinestetik. Nah, lalu rencana Ibu ke depan seperti apa terkait 3 hal yang tadi, Bu? Saya akan merencanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Merancang pembelajaran disesuaikan Dengan dengan gaya siswa. belajar siswa yang 3 tersebut ya Bu. Nah, kira-kira kapan Bu Ibu akan mulai melaksanakan perubahan tersebut? Insya Allah pada pertemuan berikutnya atau pada pembelajaran minggu depan. Pada pembelajaran minggu depan. Jadi Ibu akan merubah rancangan pembelajaran Ibu disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa agar setiap siswa terpenuhi kebutuhannya ya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik dan lancar. Demikian percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Pupus Sukaisi. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.